kelompok 9 dengan materi demokrasi Pakistan dan Indonesia. Saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Adapun nama saya yaitu Muhammad Ilham dan di samping saya Aldila Rentina Jani. Nama saya Nurul Iqbal. Nama saya Inayat Tirasatullah. Nama saya Syarifah Hunaira Quraish. Nama saya Dea Ramadana. Nama saya Putra Figatullah. Dan nama saya Muhammad Ainul Mahis. itulah perkenalan dari rekan-rekan saya. Selanjutnya kami akan masuk ke pemaparan materi. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, muncul beberapa negara-negara baru di Asia dan Afrika. Walaupun negara-negara baru tersebut memiliki perbedaan satu sama lain, baik mengenai kebudayaannya, keadaan geografisnya, maupun perkembangan sejarahnya. Tetapi pada hakikatnya, semua negara itu menghadapi satu persoalan yang sama, yaitu bagaimana mengubah suatu masyarakat yang agraris, yang banyak ciri-ciri tradisionalnya, susunan masyarakat berlapis serta tingkat ekonominya yang rendah menjadi negara yang modern yang tingkat ekonominya lebih tinggi sesuai dengan rising expectation dari rakyatnya. Untuk usaha ini perlu disusun suatu sistem politik yang stabil serta dinamis, aparatur administrasi yang efisien, serta aparatur yang efektif. Pendek kata, persoalan yang dihadapi oleh negara-negara baru berkisar pada masalah national building dan pembangunan ekonomi secara serentak. Dalam usaha membangun negaranya pada pasca Perang Dunia II, ada beberapa negara yang tertarik oleh pola komunis, seperti Cina dan Korea Utara. Tetapi banyak pula negara yang lebih tertarik untuk membentuk sistem politik yang sedikit banyak berpegang pada beberapa asasi pokok dari demokrasi konstitusional, seraya memperkembangkan corak khas budaya politik masing-masing. Perkembangan yang beraneka corak ini telah memperbanyak variasi dari demokrasi konstitusional, tetapi tidak dapat disangkal bahwa usaha modernisasi demokrasi konstitusional seraya memperkembangkan khas dalam beberapa negara. Faktor-faktor ini antara lain adalah presentasi buta huruf yang rendah, keadaan ekonomi yang mencukupi, adanya homogenitas sosial, kelas menengah yang kuat, serta masa damai yang cukup lama. Dalam beberapa negara, proses modernisasi telah mengakibatkan instabilitas politik sehingga rakyatnya mengalami kegoncangan sosial dan konstitusional yang dahsyat. Juga dirasa perlunya membentuk suatu pemerintahan yang kokoh kedudukannya untuk menyelenggarakan serta membimbing proses ini. Di beberapa negara, timbul kecenderungan untuk memakai cara-cara yang bersifat autokratis dan memusatkan kekuasaan dalam tangan seorang pemimpin yang kadang-kadang dibantu oleh kegiatan satu partai tunggal. Di Indonesia, tahap berakhir pada tahun 1959 dengan G30 SPKI dan mulailah suatu periode yang baru berusaha meletakkan sendi-sendi demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila. Jenderal Ayub Khan mengambil alih pimpinan negara sebagai presiden revolusioner dengan suatu kabinet presidensil. Pada tahun 1960, diadakan referendum di mana Ayub Khan dipilih sebagai presiden dengan diberi tugas untuk menyusun undang-undang dasar baru. Presiden Ayub Khan berpendapat bahwa sistem parlementer kurang cocok untuk Pakistan yang 80% rakyatnya masih buta huruf. Soal-soal nasional yang dipercayakan kepada seorang presiden untuk diselesaikan, gagasan Ayub Khan dituang dalam suatu undang-undang dasar yang mulai berlaku bulan Juni 1962 dan dinamakan Demokrasi Dasar. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar ditetapkan adanya seorang presiden sebagai kepala eksekutif yang tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat selama masa jabatan 5 tahun sesuai dengan sistem yang dalam suatu ilmu politik biasanya disebut sistem presidensial atau sistem eksekutif. Di bidang legislatif, Presiden mempunyai wewenang untuk memveto rancangan undang-undang yang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau Presiden menolak pembatalan vetonya, maka masalah ini dapat diajukan kepada para basic demokrat dalam suatu referendum di mana dapat diharapkan mereka lebih bersimpati kepada Presiden. Selain itu, Presiden mempunyai wewenang untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal mana ia harus mengundurkan diri di dalam 120 hari dan mengadakan pemilihan umum baru. Juga dalam masa darurat yang keperluannya dapat ditentukan oleh Presiden sendiri, Presiden mempunyai kekuasaan yang luas. Ternyata
Siasat Presiden Ayub Khan untuk menyusun suatu orde politik baru dan membimbing emansipasi rakyatnya untuk menemui sasaran dalam pemilihan yang diadakan dalam tahun 1962 dengan sistem demokrasi dasar dan tanpa partai. Ternyata banyak pemimpin partai lama dipilih kembali. Demikian pula Dewan Perwakilan Rakyat baru segera menghidupkan partai-partai lama. Bahkan Presiden Ayub Khan sendiri menggabungkan diri pada Muslim League. Baik, saya akan memfokuskan pada transformasi sistem politik di Pakistan melalui era Presiden Ayub Khan hingga Jenderal Pervez Musharraf. Konteks awal saya yaitu era Ayub Khan dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi kemakmuran hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat. Munculnya oposisi terhadap korupsi dan sistem demokrasi dasar yang dianggap kurang demokratis. Adapun transisi kepemimpinan, Ayub Khan digantikan oleh Jenderal Yahya Khan pada 1968 yang menjanjikan sistem parlementer dan pemilihan umum. Kegagalan partai besar dalam merundingkan undang-undang dasar baru memicu kembali pengambilan kekuasaan oleh Yahya Khan. Krisis politik dan perpecahan wilayah menyebabkan terbentuknya Bangladesh pada tahun 1971, era sistem parlementer dan perubahan konstitusi. Perubahan undang-undang dasar pada tahun 1973 dari sistem presidensil menjadi sistem parlementer. Zulfikar Ali Bhutto turun dari presiden menjadi perdana menteri, kembali ke sistem presidensil. Jenderal Muhammad Zia-ul Haq mengambil alih kekuasaan pada 1978. Pengambilan sistem presidensil dan mengamandemen UUD. Kembali ke sistem parlementer dan instabilitas politik. Setelah kematian Zia pada 1988, Benazir Bhutto menjadi Perdana Menteri dan sistem parlementer. Stabilitas politik terjadi dan presiden sering menggunakan reverse power untuk membubarkan National Assembly dan menggulingkan Perdana Menteri. Era Jenderal Pervez Musharraf. Kudeta oleh Jenderal Musharraf pada 1999 awalnya sebagai Chief of Executive, kemudian mengklaim posisi presiden pada tahun 2001. Usaha legitimasi kekuasaan melalui referendum dan pemilihan umum. Dengan kemenangan Partai Pro Musharraf di pemilu 2002, amandemen ke-17 mengesahkan tindakan Musharraf pasca kudeta dan ia terpilih kembali sebagai presiden hingga 2007. Selama 25 tahun berdirinya Republik Indonesia, ternyata masalah pokok kita hadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokok masalahnya, ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik di mana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta nation building dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator. Apakah diktator ini bersifat perorangan, partai ataupun militer? Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi pertama, yaitu masa Republik Indonesia I 1945 hingga 1959, masa demokrasi konstitusional. Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950. Ternyata kurang cocok untuk Indonesia meskipun dapat berjalan secara memuaskan dalam beberapa negara Asia lain. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif yang terdiri atas presiden sebagai kepala negara konstitusional dan menteri-menterinya mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik, setiap kabinet berdasarkan koalisi yang berkisar pada satu atau dua partai besar. Faktor-faktor semacam ini ditambah dengan tidak adanya anggota-anggota partai-partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk Undang-Undang Dasar baru, mendorong Insinyur Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan demikian, masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir. Dari masa demokrasi terbentuk. Ciri-ciri periode ini ialah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan luasnya peranan aktif sebagai unsur sosial politik. Dekret Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden
untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Akan tetapi, ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun. Ini, Undang-Undang Dasar memungkinkan seorang presiden untuk dipilih kembali yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Selain itu, banyak lagi tindakan yang menyimpang dari atau menyeleweng terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar. Misalnya dalam tahun 1960, Insinyur Soekarno sebagai presiden membuatkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Selain itu, terjadi penyelewengan di bidang perundang-undangan di mana berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui penetapan presiden yang memakai Dekret 5 Juli sebagai sumber hukum. Masa Republik Indonesia III dari tahun 1965 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila. Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang telah terjadi dalam masa demokrasi terpimpin, telah diadakan sejumlah tindakan korektif ketetapan MPRS 3 tahun 1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Insinyur Soekarno. Dari masa demokrasi terpimpin dan atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 telah diganti dengan suatu undang-undang baru yang menetapkan kembali ke asas kebebasan badan-badan pengadilan. Begitu pula tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat, gotong royong yang baru telah meniadakan pasal yang memberi wewenang kepada presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidak dapat mencapai mufakat antara anggota badan legislatif. Perkembangan lebih lanjut dan pada masa Republik Indonesia III menunjukkan peranan presiden yang semakin besar. Dan lambat laun tercipta pemusatan kekuasaan di tangan presiden karena Presiden Soeharto telah menjelma sebagai seorang tokoh yang paling dominan dalam sistem politik Indonesia. Tidak saja karena jabatannya sebagai presiden dalam sistem presidensial, tetapi juga karena pengaruhnya yang dominan dalam elit politik Indonesia. Masa Republik Indonesia III menunjukkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu diadakan secara teratur dan berkesinambungan sehingga selama periode tersebut berhasil diadakan 6 kali pemilu, masing-masing pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dari orde awal, orde baru memang menginginkan adanya pemilu. Namun, ternyata nilai-nilai demokrasi tidak diberlakukan dalam pemilu-pemilu tersebut karena tidak ada kebebasan memilih bagi para pemilih dan tidak ada kesempatan yang sama bagi organisasi peserta pemilu untuk memenangkan pemilu. Sebelum fungsi partai politik tahun 1973, semua organisasi partai politik kecuali Golkar menghadapi berbagai kendala dalam bentuk menarik dukungan dari para pemilih. Antara lain karena adanya asas monoloyalitas yang sudah disebutkan sebelumnya. Setelah fungsi 1973 yang menghasilkan 2 partai politik di samping Golkar, tidak ada perubahan dalam pemilu karena Golkar tetap dapat dipastikan memenangkan setiap pemilu. Hal ini disebabkan karena organisasi partai politik ini mendapatkan dukungan dan fasilitas dari pemerintah, sedangkan 2 partai lainnya yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia menghadapi banyak kendala dalam memperoleh dukungan dari para pemilih. Menjelang berakhirnya Orde Baru, elit politik semakin tidak peduli dengan aspirasi rakyat dan semakin banyak membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para kroni dan merugikan negara dan banyak rakyat. Akibat dari semua ini adalah semakin menguatnya kelompok-kelompok yang menentang Presiden Soeharto dan Orde Baru. Yang menjadi pelopor para penentang ini adalah mahasiswa dan pemuda. Gerakan mahasiswa yang berhasil menduduki gedung MPR dan DPR di Senayan pada bulan Mei 1998 merupakan langkah awal kejatuhan Presiden Soeharto dan temannya Orde Baru. Pimpinan DPR secara terbuka meminta Presiden turun. Kemudian, 14 orang Menteri Kabinet Pembangunan menyatakan penolakan mereka untuk bergabung dengan kabinet yang akan dibentuk oleh Presiden Soeharto yang berusaha untuk memenuhi tuntutan mahasiswa. Melihat perkembangan politik seperti ini, Presiden Soeharto merasa yakin bahwa ia tidak mendapat dukungan yang besar dari rakyat dan orang-orang dekatnya sendiri, sehingga ia kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Presiden RI pada tanggal 20 Mei 1998. Mundurnya Soeharto dari kursi presiden menjadi pertanda dari berakhirnya masa Republik Indonesia III yang disusul oleh munculnya Republik Indonesia IV.
Masa Republik 4. Masa reformasi tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokrasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokrasi, yakni proses demokrasi sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat. Presiden Habibie yang dilantik sebagai presiden untuk menggantikan Presiden Soeharto dapat dianggap sebagai presiden yang akan memulai langkah-langkah demokrasi dalam Orde Baru, dalam Orde Reformasi. Oleh karena itu langkahnya dilakukan pemerintahan Habibie adalah mempersiapkan pemilu dan melakukan beberapa langkah penting dalam demokrasi. Beberapa perubahan penting dilakukan terhadap UUD 1945 agar UUD 1945 mampu menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Peran DPR sebagai lembaga legislatif diperkuat. Semua anggota DPR dipilih dalam pemilu. Pengawasan terhadap presiden lebih diperketat dan tidak asasi manusia. Memperoleh jaminan yang semakin kuat. Amandemen UUD 1945 juga memperkenalkan pemilihan untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pilkada bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih demokrasi dengan diberikan hak bagi rakyat untuk menentukan kepala daerah. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all?